أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Jamaah salat subuh masih di Baitul Mu'min yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah SWT. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita juga masih bisa menjalankan ibadah puasa serta menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita semua dan kita tidak termasuk orang-orang yang kufur atas nikmatnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai di akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di era digital ini, di dalam kita menjalankan ibadah puasa menjadi satu tantangan tersendiri, di mana mungkin hampir setiap kita punya namanya gadget. Tidak hanya kita yang orang dewasa, tapi juga anak-anak. Bahkan mungkin anak-anak kita ada yang sudah diberikan HP ya, sendiri, sehingga kita juga anak-anak kita atau kita semuanya itu hampir setiap hari pegang HP. Hampir setiap hari, hampir setiap saat kita pegang HP. Bahkan ada yang kemana-mana juga bawa HP. Kalau misalnya tidak bawa HP itu seperti ada yang ada yang hilang dari diri kita. Itu menjadi tantangan tersendiri Bapak-Bapak sekalian di era digital ini, di mana di dalam menjalankan ibadah puasa pun kita juga perlu berhati-hati di dalam manage bagaimana kita mengendalikan diri di dalam bermedia sosial. Jadi mungkin di antara kita hampir semuanya punya WhatsApp, grup WhatsApp. Mungkin ada juga yang punya media sosial yang lain seperti Instagram atau IG atau Facebook atau mungkin Twitter atau apalagi TikTok ya. Banyak media sosial itu. Mungkin anak-anak kita jauh lebih banyak daripada kita barangkali ya. Kita mungkin yang punya IG paling beberapa ini yang tampil masih ini. Yang punya Facebook, yang ada punya Facebook tapi nggak begitu aktif. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita, di mana di dalam puasa ini kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dengan Ramadan ini termasuk nikmat yang luar biasa. Kita nanti-nantikan dalam hidup kita. Bahkan kita tidak tahu apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik atau tidak, atau kita bisa diberikan umur sampai dengan akhir Ramadan ini atau tidak, kita sudah nggak ngerti. Atau tahun depan kita masih bisa bertemu lagi atau tidak. Bahkan mungkin hari ini ada di antara kita atau mungkin tetangga kita atau saudara kita yang sudah tidak ketemu Ramadan tahun ini.
Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam bulan suci Ramadan menjadi sesuatu yang baik. Nah, kalau ternyata di dalam puasa ini kemudian kita hanya memanfaatkannya justru dengan hanya bermedia sosial, bahkan terkadang cenderung di media sosial itu ya kita ini rotok kurang ngerem gitu ya. Misalnya ya, ada share-sharean apa wes share gitu ya, nggak tahunya itu hoax atau berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Dan kita terburu-buru ya, jari jemari kita ini terlalu mudah untuk share gitu ya, di grup-grup di WhatsApp, di Facebook atau di Instagram, tanpa kita sadari bahwa yang kita share itu mungkin berita hoax atau berita tidak benar. Belum lagi nanti di dalam grup WhatsApp ya, mungkin guyon atau apa gitu, tetapi guyon itu ternyata menyakiti grup WhatsApp yang lain, anggota grup WhatsApp yang lain. Nah, bisa jadi begitu. Kita mungkin di era digital ini nggak perlu ketemu ngobrol, menggunjing orang rasan-rasan dan seterusnya, nggak perlu ketemu. Tapi ternyata di grup WhatsApp kita rasan-rasan. Bisa jadi begitu. Atau dengan adanya HP kita mungkin gabut, istilah sekarang gabut. Tahu gabut ini? Gabut ya? Bosen apa ya? Bosen yang ini terus buka-buka browsing ya, browsingnya iya kalau yang benar, browsingnya terus, apalagi kalau kita lihat YouTube gitu. YouTube kadang di Reels itu juga ada moro-moro ya, mungkin sebenarnya tidak perlu kita lihat gitu ya, tapi setan tapi itu ya lali dan kita puasa lupa begitu buka. Nah, ini godaan-godaannya begitu itu ya. Era digital sekarang segala sesuatunya mudah di dalam genggaman kita ya. Era digital sekarang semuanya masuk di dalam satu perangkat yang namanya handphone ya, makanya namanya bukan handphone lagi tapi namanya smartphone ya, smartphone. Jadi telepon cerdas, di situ masuk semuanya, sembarang kali masuk di situ. Kita sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal atau tips supaya puasa kita tidak rusak hanya gara-gara bermedia sosial yang tidak benar. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Sadar apa? Tadi sadar bahwa Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Waktunya itu hanya 1 bulan ini. Iya, nutup. Kalau tidak nutup bagaimana? Jadi harus sadar betul bahwa kita itu begitu merindukannya bulan Ramadan ini supaya ya, banyak hal yang bisa kita lakukan yang berpahala dan menjadikan ladang amal kita. Ya, karena semuanya dilibatkan. Kita harus sadar betul. Yang kedua, menjaga atau membatasi waktu online kita. Ya tidak apa-apa, punya grup WhatsApp tidak apa-apa. Ada beberapa grup WhatsApp itu yang memang digunakan untuk hal positif ya. Tapi kita juga yang lain-lain yang membatasi waktu untuk browsing dan seterusnya. Kita batasi waktunya. Ada jam-jam khusus saja. Jangan kok terus di rumah, apalagi misalnya pas libur begitu. Anak-anak juga terutama anak-anak itu terlalu banyak libur terus megang HP. Bisa seharian dia pegang HP itu. Ya, ini harus ingatkan anak-anak. Jangan sampai terus kemudian seharian ya, waktu puasa seharian megang HP tok, puas nonton TikTok, nonton ini macam-macam, waktunya habis untuk itu. Puasanya jadi tidak menjadikan pahala di situ. Nah, yang ketiga, kalaupun mencari konten, cari konten-konten yang positif. Nah, kajian banyak tuh konten-konten kajian yang positif, yang bagus-bagus. Ya, kita juga browsing, mungkin browsing yang mungkin bisa meningkatkan pemahaman kita di bulan suci Ramadan tentang puasa, tentang zakat, ya, hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Itu akan jauh lebih baik, meningkatkan pemahaman kita. Karena sekarang ini kita meningkatkan wawasan itu sangat mudah sekali juga. Ya. Artinya kita dimudahkan dengan smartphone ini, tapi juga banyak hal yang mungkin bisa menjadi hal yang negatif buat kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan ibadah kita pada Allah SWT. Nah, sudah itu. Jadi
yang mengisi waktu-waktu ini dengan meningkatkan ibadah, tilawahnya diperbanyak. Mungkin kalau di masjid ada tadarus Quran, oke, itu bersama-sama. Tapi bagi kita sendiri mungkin ada target pencapaian sendiri untuk dalam 1 bulan ini, misalnya minimal 1 kali khatam Quran, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz untuk pribadi, 1 hari 1 juz. Ini akan lebih baik. Artinya nanti setiap habis sholat bisa 2 lembar kalau Quran yang ini kan 10 lembar itu 1 juz. Nah, 2 lembar setiap habis sholat 2 lembar dapat 1 juz. Mengisi waktu-waktu luang kita dengan memperbanyak amal ibadah itu menjadi beberapa hal atau langkah untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ini di bulan suci Ramadan, meskipun kita tetap bermedia sosial yang baik ya, dan memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, sebuah nasihat yang mungkin juga buat saya sendiri dan juga kita semuanya dan anak-anak kita. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka